La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita masih dapat sama-sama memakmurkan masjid ini dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Di antaranya adalah sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan ta'lim dan i'tikaf di dalam masjid ini sampai dengan waktu syuruk. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin Allahumma. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan juga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di hari kelak nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita kembali mengkaji Kitab Adabul Mufrad, dan bagian dari birrul walidain di dalam kitab tersebut adalah berbakti kepada orang tua namun yang berbeda agama. Di hadis ke-18 dari kitab Adabul Mufrad dijelaskan dari Sa'ad ibnu Waqqas berkata, nazalat fi arba'i ayatin min kitabillahi ta'ala, kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu azza wa jalla wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi ada 4 ayat yang diturunkan terkait dengan beberapa peristiwa, kata Sa'id bin Waqqas. Pertama, peristiwanya adalah ibunya itu bersumpah tidak akan makan dan tidak akan minum sampai kemudian ia berpisah, atau saat itu berpisah atau tidak lagi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah menurunkan ayat yang dalam surah Luqman itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Dan apabila keduanya memaksamu untuk melakukan kemusyrikan, maka janganlah ikuti mereka. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah mereka di dunia dengan ma'ruf, dengan baik gitu. Jadi artinya jika misalnya ada seorang muslim tapi orang tuanya itu tidak melakukan atau tidak muslim, bahkan memaksa kita untuk melakukan kemusyrikan atau untuk mengikuti agama mereka, mengikuti keyakinan mereka, adat istiadat mereka, tradisi mereka yang itu bertentangan dengan agama Islam, maka petunjuknya adalah fala tuti'huma, ajakan mereka tidak usah diikuti. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi mempergauli mereka secara baik ketika di dunia itu adalah merupakan kemestian, kewajiban gitu. Ya. Jadi ini rambu-rambu etika di dalam Islam terkait dengan bagaimana kita birrul walidain, melaksanakan kebaikan kepada orang tua yang kebetulan orang tuanya non muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak hadis-hadis yang
apa namanya di Adabul Mufrad juga yang umum gitu ya. Misalnya ketaatan kita kepada orang tua itu mutlak gitu. Nah itu tidak disebutkan tuh agamanya apa. Nah tetapi memang ada hal-hal yang kemudian disebutkan secara spesifik yang terkait akidah misalnya, dijelaskan di sini ya tidak usah ikut, tapi tetap misalnya memberi makan, memberi sandang, pakaian, pangan dan seterusnya, kemudian menghormati, sepanjang itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka kita harus tetap berbakti kepada kedua orang tua kita sekalipun dia bukan muslim. Tetapi ketika yang terkait dengan akidah, misalnya tadi sampai Sa'ad bin Abi Waqqas ini ibunya la ta'kulu wa la tashrab, ia tidak makan dan tidak minum gitu ya, sampai kemudian ufariqa Muhammadan, sampai kemudian aku, kata Sa'ad, berpisah, artinya tidak lagi mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ada juga hadis dari Asma binti Abi Bakar berkata, atatsni ummi raghibah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasaltu Nabi sallallahu alaihi wasallam asiduha, qala na'am. Jadi ibuku, kata Asma, mendatangiku di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu dalam keadaan membenci Islam. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asiluha, apakah boleh saya bersilaturahim ya, kepada ibu saya? Qala, kata Nabi, na'am, ya boleh. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah bagian etika-etika secara kemanusiaan. Itu tidak boleh membedakan satu dengan yang lain orang tua itu, apabila sepanjang itu masih dalam bentuk-bentuk hubungan sosial gitu ya. Bukan terkait dengan akidah, bukan terkait dengan ibadah gitu ya. Tapi kalau terkait dengan akidah dan ibadah, ya itu tidak diperkenankan. Nah terkait dengan ini maka turunlah ayat surat Al-Mumtahanah ayat 8, Fanzilallahu azza wa jalla fiha la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Ya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama. Jadi terkait dengan peristiwa ini yakni izinnya Asma binti Abi Bakar kepada Rasulullah agar beliau bisa bersilaturahim dengan ibunya, maka kemudian turun ayat bahwa Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang yang tidak memerangimu ya. Jadi di sini ada memang kalau kita bicara katakanlah kafir ya, ada kafir harbi, ada kafir zimmi gitu. Nah, kafir harbi ini adalah mereka yang orang-orang yang tidak seagama tapi juga memerangi kita. Nah, kepada mereka maka kita harus bersikap tegas. Ya, waspada. Tegas dan waspada. Tapi kepada orang-orang kafir zimmi, yakni orang-orang kafir yang berbeda agama, tapi dia juga tidak tidak memiliki tidak memiliki kebencian lah gitu ya, tidak memiliki dendam, maka kita harus memperlakukan dengan baik dan adil gitu. Apalagi itu kepada kedua orang tua kita misalnya ya. Ya saya kira secara psikologis anak dengan orang tua itu pasti dekat ya, kebanyakannya umumnya ya. Kalau ada misalnya kasus-kasus anak membenci orang tuanya atau orang tua membenci anaknya,
itu saya kira kasusnya spesifik, tapi pada fitrahnya ayah, ibu, anak itu saling merindukan satu sama lain ya, secara psikologis walaupun mungkin berbeda agama gitu. Maka seperti dalam kasus Asma binti Abu Bakar ini, karena ibunya belum muslim waktu itu, bahkan raghibah gitu fil Islam, anil Islam, dia membenci Islam waktu itu pada zaman Nabi, tapi dia rindu sama ibunya. Maka kemudian dia bertanya, asiluha, boleh nggak saya berkunjung gitu, bersilaturahim? Kata Rasulullah, silahkan. Bahkan ini kemudian diperkuat dengan ayat surat Al-Mumtahanah ayat 8, bahwa tidak dilarang orang-orang beriman itu berbuat adil dan berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi ya. Nah, kemudian ada juga hadis terkait dengan interaksi dengan orang tua dan yang non muslim ya. Dari Abdullah ibnu Umar berkata, ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan sirah tuba'u faqal ya Rasulullah ibta' hadhihi fa'albasha yaumal jumu'ah wa idza ja'akal wufud. Jadi suatu hari Umar bin Khattab melihat kain yang bercampur dengan sutra gitu. Kemudian Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, belilah kain ini kemudian engkau pakai pada hari Jumat atau ketika para utusan datang gitu kan. Qala innama yalbisu hadhihi man la khalaqa lahu. Kata Rasulullah bahwa memakai baju yang bersutra itu tidak akan mendapat bagian di surga gitu ya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin fa'arsala ila Umar bihulatin faqala kaifa albasuha wa qad qultu fiha ma qultu qala inni lam a'tikuha litalbasaha walakin tabi'uha au taksuha fa arsala biha ila akhin lahu min ahli Makkah qabla ayyuslima. Jadi suatu hari Rasulullah diberikan banyak kain, Pak, dan di antara kain itu ada yang bercampur sutra. Maka kemudian yang bercampur sutra ini fa'arsala ila Umar, diberikan kepada Umar bin Khattab gitu. Kata Umar, kaifa albasuha, bagaimana saya bisa memakainya? Wa qad qulta fiha, sedangkan engkau sudah menjelaskan itu bahwa orang yang memakai sutra di dunia itu tidak akan mendapatkan bagian kebaikan di akhirat nanti. Kok saya suruh pakai gitu kan? Maka kata Rasul, maqultu qala inni lam a'tikuha litalbasaha, saya tidak memberimu untuk memakainya, walakin tabi'uha au taksuha, tetapi bisa saja kamu menjualnya atau memberinya kepada orang lain yang belum muslim gitu. Jadi artinya jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini bisa juga diberikan penjelasan bahwa apa yang dilarang dalam Islam kemudian di keyakinan orang lain tidak dilarang, maka ketika kita memiliki sesuatu itu boleh diberikan kepada mereka gitu ya. Seperti tadi kain sutra itu kan dilarang umat Islam memakainya, tapi Umar waktu itu punya saudara yang belum muslim di Mekah, maka kemudian Umar memberikan kain itu kepada saudaranya yang belum muslim itu. Nah, dengan demikian maka poinnya bahwa memberikan sesuatu yang menurut kita dilarang, tetapi dalam
orang lain tidak dilarang, termasuk orang tua kita. Misalnya jika ada yang non muslim memakai pakaian yang katakanlah dalam pandangan agama mereka tidak dilarang, ya silakan saja gitu. Silakan saja. Seperti halnya Rasulullah memberikan kain sutra itu kepada Umar, dan Umar kemudian bertanya, Rasul, bagaimana saya memakainya? Padahal saya kan seperti yang sudah engkau sabdakan, orang yang pakai sutra di dunia tidak akan mendapat bagian di akhirat nanti, gitu kan. Nah, kata Rasul, aku tidak menyuruhmu memakainya, tetapi kamu boleh menjualnya, boleh juga memberikan kepada orang lain yang memang memiliki keyakinan bahwa itu bukan sesuatu yang terlarang. Nah, mendakwahkan Islam kepada orang tua yang belum muslim ini juga bagian dari interaksi kita kepada orang tua yang non muslim gitu. Jadi kita mendakwahi itu ya wajib, walaupun mendakwahinya itu tidak dengan misalnya paksaan, dengan apalagi ancaman gitu, atau dengan ceramah, tapi dengan perilaku yang baik ya, dan dengan perkataan yang baik, misalnya mengajak ya orang tua untuk masuk Islam. Dan ini pernah terjadi pada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah waktu itu ibunya belum muslim, kemudian dia mengatakan, ma sami'a bi ahadun yahudiyun wala nasraniyun, tidak pernah seseorang mendengar aku ya, baik itu orang Yahudi maupun orang Nasrani, illa ahabban, kecuali ia menyukai ucapanku. Jadi memang tampaknya Abu Hurairah ini adalah orang yang memiliki retorika yang baik gitu ya, komunikasi yang cukup handal, sehingga dia katakan tidak satupun orang Nasrani dan Yahudi ketika mendengar ucapanku kecuali ia menyukaiku. Inna umi kuntu riduha alal Islam, sedangkan ibuku pada saat itu belum memeluk Islam, dan aku ingin supaya ibuku itu memeluk Islam, dan aku ajak, katakanlah begitu ya, diajak. Ternyata apa? Fata'ba, ternyata menolak, Pak. Waduh, padahal dia kalau ngajak orang Yahudi, orang Nasrani itu banyak yang ikut masuk Islam, tapi mengajak ibunya sendiri menolak untuk memeluk Islam. Fata'ba alal Islam. Fakultu laha, maka aku ajak ibuku lagi. Fa'abat, tetap saja nggak mau lagi ya. Jadi sudah diajak nggak mau, diajak lagi nggak mau lagi. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, dan aku berkata, ud'ullaha laha, ya Rasul, berdoalah untuk ibuku supaya ia bisa masuk Islam. Fada'ahu, maka kemudian Rasul pun mendoakan supaya ibunya Abu Hurairah ini masuk Islam. Fa'ataituha wa qad ajabat alaihal bab, kemudian setelah itu saya datang lagi ke rumah ibuku, tapi baru saja mau mendatangi rumahnya, pintunya sudah tertutup ya. Jadi apa nih, Abu Hurairah mungkin sepintas dia kecewa, waduh, belum juga datang ke rumah, begitu ibunya melihat Abu Hurairah, pintunya sudah ditutup, Pak, gitu ya. Tapi begitu tertutup, faqalat, ibunya berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, katanya, ini aslamtu, aku sudah memeluk Islam. Jadi gak mau ketemu Abu Hurairah, ditutup pintunya ya. Orang tua kadang-kadang ada-ada aja
pintunya ditutup, tapi memberikan kabar gembira. Padahal Abu Hurairah sudah, ya Allah, nih ibu, belum saja saya datang ke depan wajahnya, kok sudah ditutup pintunya. Tapi begitu sudah ditutup, dia malah teriak, Abu Hurairah, saya sudah Islam. Nah, fa'akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian aku mengabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kemudian aku juga mohon kepada Rasulullah, ud'ullah li wa li ummi, ya hai Rasulullah, doakan aku dan ibuku. Faqala Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Kemudian Rasul pun berdoa, ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, semoga ia menjadi orang yang paling disukai oleh manusia. Jadi ada beberapa penjelasan dari hadis ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa berdakwah itu memang penting, terutama kepada orang terdekat kita gitu ya. Jadi kan kadang-kadang ada ya saudara, apalagi orang tua yang belum muslim, maka mendakwahi, mengajak mereka untuk memeluk Islam adalah merupakan upaya yang harus dilakukan. Soal kemudian hasil tidak hasilnya itu bukan urusan kita. Orang sekelas Abu Hurairah yang retorikanya pandai, komunikasinya cakep, tapi tidak bisa meyakinkan ibunya, ya kan? Tapi kan dia juga tidak berhenti tuh. Dia beberapa kali, ayolah Bu masuk Islam, ayolah Bu ikut Nabi Muhammad. Enggak, katanya. Sampai kemudian Abu Hurairah merasa semacam, waduh gimana ini. Akhirnya mendatangi Rasulullah untuk berdoa. Nah ini juga salah satu saya kira upaya anak ya supaya orang tuanya memeluk Islam, diantaranya adalah mendoakan dan minta juga didoakan oleh orang-orang soleh. Pada zaman dulu oleh Nabi, ya kan? Sekarang Nabi udah nggak ada, maka mintalah didoakan misalnya oleh para kiai, para ulama. Pak Kiai tolong doakan ibu saya agar mendapatkan hidayah, itu kan. Jadi nah, setelah didoakan kemudian masih juga belum, yaitu kita sudah mengajak, sudah mendoakan, bahkan juga sudah meminta orang-orang katakanlah yang lebih soleh dari kita untuk mendoakan, masih juga belum, maka tetap kita memiliki kewajiban berbakti kepada kedua orang tua kita sepanjang tidak bertentangan dengan akidah dan ibadah. Gitu. Siapa tahu dengan doa kita itu maka kemudian Allah menurunkan hidayahnya kepada orang tua yang belum muslim. Gitu. Ya Allah, berilah petunjuk hidayahmu kepada orang tuaku ya Allah, agar ia bisa memeluk Islam. Jadi ada mendoakan, ada mengajak, ada mendoakan. Ya, ini juga bagian-bagian yang harus dilakukan bagi seorang anak yang memang orang tuanya berbeda agama gitu dengan anaknya. Nah kemudian dari Abu Darda berkata, Ausani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bitis'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada saya dengan 9 wasiat. Pertama, la tusyrik billahi syai'an. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wa in quti'at au khuriqat, walaupun kamu dipotong atau dibakar. Jadi ini memang hal yang fundamental dalam ajaran Islam adalah jangan menyekutukan Allah gitu ya. Walaupun orang yang menyekutukan Allah ini ya ternyata masih banyak-banyak aja gitu ya. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu belum tentu juga nggak sholat Pak, bisa jadi sholatnya rajin gitu, tapi masih percaya pada benda-benda yang dianggap keramat, masih memelihara wafak misalnya, jimat. Sholatnya rajin ya, tapi masih percaya pada klinik gitu. Nah ini yang begini yang harus dibersihkan. Maka kemudian la tusyrik billah,
supaya tidak menyekutukan Allah, maka kuncinya apa? La ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut dimintai pertolongan, tidak ada yang patut ditakuti illallah, kecuali Allah, gitu. Jadi harus benar-benar kecuali Allahnya itu menjadi sesuatu yang murni. Kemudian wala tatrukanna shalah al-maktubah muta'ammidan, jangan sekali-kali meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja. Wa man taraka muta'ammidan barinas minhu dhimmah, maka siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka telah ya pokoknya intinya masuk ke dalam kekufuran lah ya, gitu. Jadi ketika orang melakukan sholat dengan sengaja, maka jaminan Allah itu akan terlepas, gitu ya, terlepas. Jadi sudah tidak lagi dia itu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Kemudian wasiat berikutnya, wala tashrabannal khamar, jangan sekali-kali mengkonsumsi khamar. Fa innahu miftahu kullasyarr, karena mengkonsumsi khamar, minuman keras, itu adalah pintu segala keburukan. Jadi dulu pernah ada seorang soleh diajak berzina nggak mau, disuruh membunuh nggak mau. Akhirnya ya sudah, kalau gitu kamu minum khamar aja. Akhirnya dia minum khamar, Pak. Begitu sudah minum khamar, kesadarannya hilang, dilakukan juga zinanya. Kemudian setelah berzina, nih anak akan menjadi saksi kamu nih, kalau kamu itu bejat, masih mending kamu bunuh juga tuh anak. Akhirnya dibunuh juga karena dalam kondisi tidak normal, gitu. Akalnya rusak. Maka kemudian kata Rasul, fa innahu miftahu kulli syarr, bahwa meminum khamr itu pintu segala keburukan. Wa'ati walidaik, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an tukhrija min dunyaka, walaupun ia memerintahkan untuk mengeluarkan seluruh hartamu, ya, fakhruj lahuma, maka keluarkanlah untuk keduanya. Wah, ini makanya kalau orang tua, ayah, ibu ngambil punya anak itu bukan mencuri. Bahkan kalau seluruh hartanya anak itu untuk kedua orang tuanya, maka kata Rasul, fakhruj, keluarkan untuk keduanya. Tapi wala tunazi'an wulatil, tapi kita diperintahkan untuk apa? Untuk tidak taat kalau untuk keburukan dan kemaksiatan. Jadi hal-hal seperti ini disebutkan oleh Rasulullah supaya apa? Supaya kita tahu dengan diri sendiri, gitu kan, ya. Sepanjang tidak misalnya menyuruh mabuk, tidak menyuruh berhenti sholat, gitu ya, sepanjang tidak menyuruh untuk tunazi'an ulatil amr, menyalahi pemimpin misalnya yang memang itu sudah sah sebagai seorang pemimpin, ya. Kemudian hal-hal lainnya itu silakan dilakukan sepanjang itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Nah, apalagi yang tidak boleh, yaitu wala tu'azzir minaz zahfi wa in ahlakat wa farra ashabak. Jangan pernah lari dari medan perang, walaupun yang lain-lainnya berlari, kalian tetap harus ada di situ.
Jadi misalnya orang tuanya itu ngajakin yang non muslim tadi, udah kamu pulang aja. Nah yang seperti itu tidak usah didengarkan, karena memang harus ada kesetiaan kepada komando ya di dalam medan perang, walaupun teman-temanmu pada berlari gitu. Wa anfiq min taulika ala ahlik, dan infakkanlah sebagian hartamu untuk keluargamu, wala tarfa aswaka an ahlik, dan jangan sampai kemudian mereka tidak mendapatkan perhatian dari kita. Wahfim billah azza wa jalla, dan ajarilah mereka untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kemudian lalai mengawasi keluarga, dan jangan pula kemudian membiarkan mereka tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dari hadis ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita bisa pahami bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu boleh kecuali dalam perkara kemaksiatan. Ya tadi misalnya minum khamr, ya, ayo nak kita minum dulu, karena mungkin dalam agama mereka minum khamr itu boleh gitu ya, atau makan babi misalnya. Nah kalau dalam hal-hal seperti itu kita tidak usah taat gitu, maksudnya seperti itu. Tapi dalam hal-hal kebaikan yang sifatnya sosial, ya kita harus taat. Bahkan misalnya tadi mengeluarkan harta untuk mereka, itu bagian dari ketaatan juga. Nah, Ibnu Abbas pernah berkata bahwa ayat 23 dari surat Al-Isra, ya. Nah ini yang terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita itu kan senantiasa berdoa, diajarinya Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, ternyata doa ini dimansuh ya, ketika itu terkait dengan orang tua kita yang belum muslim, yakni misalnya dalam surah At-Taubah ya, ayat 113, Allah katakan makana lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Jadi tidaklah pantas, tidaklah boleh bagi nabi dan orang beriman ayyastaghfiru, memohonkan ampun kepada lil musyrikin, orang-orang musyrik, termasuk walau kana uli qurba, walaupun ia orang terdekat kita, walaupun itu ayah kita, itu ibu kita. Jadi kalau memohonkan ampun itu dilarang gitu ya. Nah ini dari Ibnu Abbas di Adabul Mufrad hadis ke-17 itu menyatakan seperti itu, bahwa memang ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya. Kalau masih hidup, kita masih bisa berdoa, mendoakan supaya dia mendapatkan hidayah, ya kan? Kemudian kita juga mengajak supaya dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau sudah meninggal, ya itu memang sudah bagiannya masing-masing itu, gitu. Jadi kalau sudah meninggal, kita tidak lagi bisa mendoakan kedua orang tua kita supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya kalau sudah meninggal, ya kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah jamaah yang dirahmati oleh Allah, beberapa hadis yang terkait dengan bagaimana kita bergaul ya dengan kedua orang tua yang belum muslim atau yang non muslim gitu. Nah barangkali ini sebagai pengantar, jika ada hal-hal yang ingin ditambahkan
ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Baik, closing statement. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua adalah merupakan dua orang yang senantiasa memberikan pendidikan, kasih sayang kepada kita. Jasanya sangat begitu besar, apalagi seorang ibu. Dijelaskan di dalam Al-Quran, apabila sudah hamil gitu ya, maka kemudian ia akan merasakan kelelahan di atas kelelahan, sehingga wajib bagi kita sebagai anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi kepada kedua orang tua yang non-muslim, bakti itu menjadi terbatas gitu. Untuk membiayai mereka, memberikan kemudahan kepada mereka, sandang, pangan, pakaian boleh, tapi mendoakan mereka untuk mendapatkan ampunan baik ketika hidup maupun ketika sudah wafat, itu ternyata tidak diperkenankan. Ketaatan kepada mereka juga harus kita batasi apabila ketaatan itu dalam hal bentuk kemaksiatan ya, dalam hal melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pun dibatasi. Oleh karena itu, maka ya upaya bagi anak-anak yang orang tuanya non muslim adalah mendoakan agar mendapatkan hidayah, minta juga doa kepada para ulama, para kiai, untuk kalau ketemu kiai ulama untuk mendoakan supaya ibunya mendapat atau ayahnya mendapatkan hidayah. Dan berikutnya tentu saja adalah mengajaknya dengan penuh kelembutan agar memeluk Islam. Dan bakti kepada orang tua selain dalam bidang akidah dan ibadah, maka itu wajib kita taati sebagai seorang anak ya. Kecuali kalau dalam ibadah, dalam akidah ya, orang tua ngajak misalnya, ayo nak ikut ibadah bareng ayah ibu misalnya, maka itu harus dengan penuh kelembutan ditolak. Fala tuti'huma, itu jelas, jangan kamu taati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah mempergauli mereka dengan baik ketika di dunia. Saya kira ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua sama-sama akan mendapatkan kebaikan, keberkahan di dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.